sepekan jelang Lebaran. Ijah yakin kalau Mas Parman akan pulang sepekan menjelang Lebaran. Seperti dia tulis dalam suratnya 2 pekan lalu, dia makin optimis tatkala suaminya menelpon 5 hari lalu. Setengah berlari, Ijah menuju rumah tetangganya yang memiliki pesawat telepon. Karena lakinya menelepon ke pesawat itu. Kamu sehat-sehat kan? Si Gembul juga sehat. Mana dia? Ujar Parman begitu telinga Ijah menempel di gagang telepon. Gembul adalah panggilan Parman buat anak kedua, yang sementara sebagai bungsu. Sehat, Mas. Mas juga. Gembul sudah tidur. Dia sehat, jawab Ijah. Ia ingin sekali mencium suaminya itu, sekiranya pembicaraannya itu bukan melalui telepon. Dia sangat rindu. Tiga tahun Parman menjadi tenaga kerja Indonesia di Kedah, Malaysia. Pilihan menjadi TKI setelah mendapat restu dari Ijah, setelah di desanya tak bisa lagi diolah demi hidup. Sawah-sawah mulai banyak mengering. Ladang-ladang habis terbakar oleh musim kemarau panjang. Kebun-kebun tak lagi menghasilkan apa-apa lantaran tanahnya retak dan kerontang. Tak ada pabrik di desa itu. Tak ada lowongan bagi buruh. Parman yang hanya buruh bagi pemilik sawah atau ladang tak bisa berbuat apa-apa. Sehari-harinya hanya bengong, padahal hidup membutuhkan orang bekerja. Dengan kerja, orang akan menghasilkan uang. Tak ada manusia yang memerlukan uang. Itulah pikiran Parman kala itu. Maka tatkala ia izin menjadi TKI, tak bisa menolak, Ijah pun mengangguk. Sebenarnya Ijah yang berkeras ke Arab Saudi sebagai TKW. Sebab upah bagi perempuan meski hanya pembantu rumah tangga lebih besar dibanding gaji yang diterima tenaga kerja lelaki. Hanya saja cerita dan berita tentang nasib buruh para TKW di Arab Saudi, Malaysia, ataupun negara lain membuat Parman tidak merestui kepergian Ijah. Lebih baik aku yang jadi TKI dan kamu menjaga anak-anak, kata Parman suatu malam seusai menyantap singkong rebus. Lelaki harus bekerja, harus mengolah hidup. Sedangkan perempuan bertugas menuai hasil dan menjaga ladang yang menjadi kehormatan hidup. Lanjut Parman. Entah
Kalimat dari mana yang ia petik itu? Suaminya itu memilih Kedah karena tak begitu jauh dari Indonesia. Kalau ada apa-apa, pikirnya bisa segera melenting pulang. Tetapi batas tak pelak memudahkan seseorang. Meski jarak terbilang dekat, namun lain padang, lain pula ikannya. Malaysia dan Indonesia sama-sama memiliki hukum. Jadi bukan antar provinsi lagi. Itulah kenapa sudah 3 tahun Parman tak bisa pulang. Meski semula ia menandatangani kontrak hanya 2 tahun. Saat menelepon Ijah, dia mengaku kalau paspornya dipegang Tauke, agen pemberangkatan. Setiap dia meminta paspornya itu, kaki tangan agen selalu mengelak. Berbagai macam alasan. Intinya, paspor Parman ditahan. Karena itulah, dia tak bisa lolos dari negeri jiran tersebut. Parman juga takut ke keramaian. Ia cemas digaruk polisi karena tak membawa paspor. Akhirnya, Parman hanya bersembunyi di rumah sewaan teman-teman TKI. Dari satu rumah ke sewaan lainnya. Meski Parman bisa diterima bekerja sebagai buruh bangunan. Dengan upah yang tidak besar, upah yang diterima hanya cukup makan sehari-hari dan sedikit disimpan di dalam kasur yang sudah disilet sedikit bagian sisi kiri. Tidak ada yang tahu kalau Parman menyimpan uang di dalam kasur itu. Ijah mulai ditumbuhi kegusaran terhadap nasib suaminya. Ia sudah mendatangi agen TKI yang memberangkatkan Parman. Hasilnya nihil. Mereka saling lempar tanggung jawab. Akhirnya Ijah mengalah, lalu tak lagi mendatangi agen TKI tersebut. Ia pasrah. Tapi ia juga yakin kalau Parman bisa selamat pulang ke tanah air. Di Kedah, Parman banyak dibantu teman-teman TKI. Jika ia bekerja, teman-teman senasib sesama dari Indonesia bergantian memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, ngopi, dan tempat bermalam. Pernah rumah sewaan bagi TKI itu disatroni polisi kerajaan Malaysia. Ingin merazia para TKI yang tak mempunyai paspor atau surat-surat penting keberadaan di Malaysia. Untungnya Parman diselamatkan oleh Mamat TKI asal Sulawesi ke atas platform. Parman bersembunyi di sana hingga para polisi meninggalkan rumah itu. Ijah tertawa-tawa sewaktu Parman menceritakan kejadian itu dengan gayanya yang humoris itu. Kamu itu aneh, Mas Parman. Mbok iya, jangan dibuat banyolan. Itu berbahaya, Mas. Untung ndak ketangkep. Kalau masmu ketangkep, ya pasti dicambuk sama polisi-polisi itu, kata Parman.
lagi ingin membuat lucu supaya Ijah tertawa. Kali ini istrinya tidak mau tertawa. Ijah malah cemas. Sudahlah mas, pulang aja, minta bantuan sama siapa gitu. Sama siapa minta bantuannya? Sama konjen Indonesia di Kedah. Ah, mereka tak mau ngurus-ngurus macam gini. Entah kalau kita punya uang. Jadi, ya nunggu aja. Mas yakin kok paspor mas itu dikembalikan. Mas hanya... Apa mas? Parman hampir saja keceplosan omong. Sebenarnya ia lari dari tempat kerjanya dulu. Karena sebagai sopir pribadi sudah 3 bulan tak dibayar gajinya oleh majikan. Akhirnya ia protes. Majikannya yang orang India itu berang. Dia diusir, parman berang tak mau keluar sebelum gajinya dibayar. Majikannya tetap tak mau bayar. Karena alasan usahanya sedang pailit. Parman makin kesal. Suatu malam ia mengendap ke kamar majikannya dan mencuri beberapa handphone serta sejumlah perhiasan. Ia kabur dari rumah majikannya itu saat subuh mengembang. Itulah petaka bagi Parman. Paspornya ditahan oleh agen karena merasa bertanggung jawab kepada majikan itu. Sekitar setahun Parman tak memegang paspor. Dan untungnya dia tak terazia. Dan ketika ia datangi agen itu dan bertemu dengan salah satu karyawannya, Parman diiming-imingi bahwa paspornya bisa diterimanya lagi asal memberi uang. Tentu tawaran yang menggiurkan. Barang-barang hasil curian yang ia titip dengan seseorang dari Jawa Timur yang sudah menjadi warga negara Malaysia, ia jual semuanya. Uang hasil penjualan itu ia serahkan ke karyawan itu setelah paspor berada di tangannya. Sejak ada paspor, Parman kembali sebagai supir. Kali ini ia bekerja kepada pengusaha catering dengan upah 3, juta rupiah. Sudah setahun lebih Parman bekerja tanpa sesuatu apapun yang membuatnya cemas. Mungkin majikannya sudah melupakan ihwal pencurian. Barangkali majikan keturunan India itu mengakui kehilafannya, tak membayar gaji Parman. Sehingga buruhnya pun mencuri. Entahlah. Kini Parman lega. Dia bisa menelpon Ijah. Dia janji akan pulang sepekan menjelang Lebaran. Parman ingin menikmati sisa-sisa hari puasa Ramadan bersama istri dan kedua anaknya. Ingin pula berlebaran di kampung. Ia sudah rindu dengan ketupat buatan Ijah. Rindu sholat tarawih bersama di surau. Rindu bertadarus. Ya, cuma sampai sepekan menjelang Lebaran, Parman belum juga tiba. Tak ada telepon. Ijah selalu menunggu dipanggil tetangganya dan berkata, "Ini ada telepon dari Parman, cepatlah, nanti dia bayar mahal." Panggilan itu tak ia terima. Bahkan hingga tengah malam
Ia menunggu juga, tak ada panggilan telepon. Ijah mulai dirasuki kecemasan. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya karut marut, perasaannya balau. Barangkali bertonton benda tengah mengimpit pikiran dan perasaannya saat ini. Pada malam ke-24 Ramadan, Ijah dipanggil tetangganya. Ia segera berlari. Di benaknya hanya ada satu. Pasti itu telepon dari Parman. Ada apakah gerangan yang menghalanginya sehingga tak jadi pulang? Mbak Ijah, saya temannya Parman. Suami Mbak sekarang berada di kantor polisi. Dia ditangkap oleh majikannya dulu saat hendak masuk ke bandara. Ujar suara di seberang telepon. Setelah itu terdengar tut, tut, tut. Ijah pun tak bisa lagi bermimpi.